Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Emi Nurjana, masih membahas materi IPA kelas 8 tentang sistem pernafasan pada manusia bagian yang kedua. Oke, are you ready? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan. Let's study. Faktor yang mempengaruhi frekuensi pernafasan manusia tidak hanya karena aktivitasnya saja. Apa saja sih kira-kira? Yuk simak materi selanjutnya. Yang pertama adalah jenis kelamin. Jenis kelamin berpengaruh terhadap kecepatan pernafasan. Kecepatan pernafasan pada wanita lebih tinggi daripada laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena paru-paru laki-laki memiliki kapasitas yang lebih besar, yakni 5,7 liter. Sedangkan pada wanita kapasitas paru lebih kecil, yakni 4,2 liter. Sehingga wanita memiliki kecepatan pernafasan yang lebih tinggi. Faktor yang kedua adalah umur. Umur mempengaruhi kecepatan pernafasan. Bayi membutuhkan frekuensi lebih banyak dibandingkan orang dewasa karena sel tubuh sedang mengalami perkembangan, sedangkan volume parunya lebih kecil. Orang yang sudah tua juga memiliki frekuensi pernafasan lebih banyak karena kontraksi otot pernafasan tidak sebaik saat muda, sehingga udara yang dihirup lebih sedikit. Frekuensi normal pernafasan bayi berjumlah 30-40 kali per menit. Bila balita usia 2-5 tahun berjumlah 24 kali per menit. Dan orang dewasa sekitar 10-20 kali per menit. Faktor yang ketiga adalah suhu tubuh. Suhu tubuh berhubungan dengan produksi panas. Saat demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Metabolisme karbohidrat yang membutuhkan oksigen akan meningkat 10-15% untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Sehingga frekuensi pernafasan akan meningkat memenuhi metabolisme tubuh terhadap nutrisi dan oksigen. Faktor yang keempat ada posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak dari posisi duduk. Posisi berdiri menyebabkan kontraksi otot dan diperlukan oksigen yang berpengaruh pada frekuensi pernafasan. Frekuensi orang yang beraktivitas, misalkan lari, berolahraga, lebih banyak daripada orang yang tidak melakukan aktivitas. Dikarenakan aktivitas memerlukan kontraksi otot sehingga diperlukan oksigen yang lebih untuk metabolisme tubuh. Faktor yang kelima ada emosi dan status kesehatan. Seseorang yang emosi menyebabkan impuls yang merangsang pusat pernafasan menjadi lebih kuat sehingga frekuensi pernafasan lebih cepat. Status kesehatan yang baik akan membuat sistem peredaran darah dan pernafasan mampu menyediakan oksigen untuk memenuhi kebutuhan. Namun adanya penyakit terakibat terganggunya transport oksigen ke sel tubuh sehingga berpengaruh pada frekuensi pernafasan. Kemudian faktor yang keenam adalah ketinggian suatu tempat. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga jumlah oksigen yang dihirup semakin sedikit. Hal tersebut menyebabkan sesak nafas dan peningkatan frekuensi pernafasan. Kalian yang punya hobi hiking ya, atau yang suka naik-naik gunung, nah kalian bisa merasakan saat kita berada naik di ketinggian, maka pernafasan kita akan semakin cepat
kalian tadi mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pernafasan, yuk lakukan praktikum di bawah ini. Ya, mari ikuti prosedurnya ya. Jadi prosedur yang pertama, bukalah aplikasi stopwatch di handphone kalian. Kemudian duduklah dengan santai ya, rileks aja. Kemudian hitunglah berapa kali kalian menarik nafas selama 1 menit. Dan catat hasilnya. Ulangi kegiatan tersebut selama 3 kali. Nah, setelah itu, larilah mengelilingi ruangan atau yang punya halaman boleh di halaman ya, sebanyak 3-5 kali. Kemudian hitunglah berapa kali kalian menarik nafas selama 1 menit dan catat kembali hasilnya. Ulangi kegiatan tersebut selama 3 kali. Oke, are you ready? Ya, harus ready ya. Nah, kalian masukkan hasil dari praktek kalian tadi di kolom berikut ini, oke? Nah, tahukah kamu volume dan kapasitas paru-paru setiap orang berbeda, bergantung pada beberapa faktor, yakni jenis kelamin, postur tubuh, aktivitas, ketinggian suatu tempat, dan cara bernafas. Sedangkan alat untuk mengukur kapasitas paru seseorang yakni spirometer. Peter Reed merupakan atlet olahraga dayung yang memiliki kapasitas paru besar yakni 11,68 liter. Nah, kita lanjutkan ya, sebenarnya apa saja volume dan kapasitas pernafasan manusia itu. Kemudian bagaimana perhitungan volume dan kapasitas pernafasan manusia. Yuk kita simak lebih lanjut lagi. Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru menampung udara. Kapasitas paru-paru terdiri dari satu, yaitu volume tidal atau VT, yaitu udara yang keluar masuk saat pernafasan biasa. Yang kedua adalah kapasitas inspirasi atau KI, merupakan jumlah udara yang dapat dihirup oleh seseorang mulai inspirasi atau ekspirasi normal dan mengembangkan paru-parunya sampai jumlahnya maksimum. Jadi sekitar kurang lebih 3.500 ml. Kemudian yang ketiga yaitu kapasitas residu atau KRF, adalah udara yang tersisa dalam paru-paru pada akhir ekspirasi normal. Ya, sekitar kurang lebih 2.300 ml. Yang keempat adalah kapasitas vital atau KV, adalah jumlah udara maksimum yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimum dan kemudian mengeluarkan sebanyak-banyaknya, kurang lebih 4.600 ml. Kemudian yang kelima, kapasitas total paru-paru atau KTP, adalah volume maksimum di mana paru-paru dapat dikembangkan sebesar mungkin dengan inspirasi paksa. Ya, kapasitasnya sekitar kurang lebih 5.800 ml. Perhatikan di sana ada grafik tentang pernafasan ya, tentang kecepatan pernafasan. Yofi menghitung volume pernafasan menggunakan spirogram. Hasil data yang diperoleh tertuang dalam grafik di bawah. Tuliskan hasil data kapasitas dan volume paru Yofi pada lembar kerja kalian. Kemudian di sana ada contoh soal ya. Diketahui volume tidal 500 ml. Volume cadangan inspirasi 3.100 ml. Volume cadangan ekspirasi 1.200 ml.
volume residu 1200 ml dan frekuensi pernafasan 15 kali per menit. A. Hitunglah volume respirasi per menit, kapasitas residu fungsional atau KRF, kapasitas inspirasi KI, kapasitas vital KV, dan kapasitas total paru. Yang B, buatlah grafik dan diagram batang sesuai dengan hasil hitung pada poin A. Nah, dari soal tadi didapat penyelesaian sebagai berikut. Volume respirasi per menit, yaitu VT kali jumlah pernafasan per menit, yaitu 500 ml kali 15, sama dengan 7.500 ml. KRF sama dengan VR ditambah VCE, di mana VR-nya 1.200 ml ditambah VCE-nya juga 1.200 ml, jadi ketemu KRF-nya 2.400 ml. Kemudian untuk KV-nya sama dengan VT ditambah VCI ditambah VCE, sama dengan 500 ditambah 3.100 ditambah 1.200 ml sama dengan 4.800 ml. Kemudian kapasitas total paru-parunya sama dengan KV ditambah dengan VR. Ya, dimasukkan angkanya 4.800 ml ditambah 1.200 ml sama dengan 6.000 ml. Selesai ya untuk pembahasan soal A. Kemudian yang B, nah di sana ada grafik dan diagram batang. Ya, disesuaikan dengan angka yang tadi diperoleh. Ya, sudah diperhatikan ya? Demikian tadi materi tentang sistem pernafasan pada manusia bagian kedua. Ya, kalian tadi telah mempelajari faktor apa saja yang mempengaruhi kecepatan pernafasan manusia. Kemudian apa saja volume dan kapasitas pernafasan manusia, sekaligus bagaimana cara menghitungnya. Baiklah, semoga bermanfaat dan kita masih akan bertemu lagi di sistem pernafasan manusia berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.